Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Para sahabat sekalian, alhamdulillah kabar baik pada hari ini. Bagaimana dengan kalian semuanya? Ibu ucapkan selamat datang di SMK Muhammadiyah 2 Bantul, baik siswa yang berada di kelas 10 otomatisasi dan tata kelola perkantoran, 10 bisnis daring pemasaran, 10 perbankan syariah, dan 10 multimedia maupun 10 rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Istriah Sarjana Agama. Saya di sini sebagai pengampu mata pelajaran Ismuba atau Pendidikan Agama Islam, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan materi kemuhammadiyahan. Mungkin materi kemuhammadiyahan karena para siswa sekalian berasal dari sekolah ataupun SMP yang berbeda-beda. Ada yang dari sekolah SMP negeri maupun swasta, dan ada juga yang dari madrasah sanawiyah. Mungkin belum mengenal apa itu nama mata pelajaran kemuhammadiyahan. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan pelajaran ataupun pendidikan kemuhammadiyahan. Para siswa sekalian, kalau di SMP terlebih dahulu ataupun di SMP swasta, mungkin pendidikan agama Islam itu mata pelajarannya memang jelas seperti itu. Namun untuk di SMK Muhammadiyah 2 Bantul, pelajaran PAI itu nanti namanya akan dikenal dengan pelajaran Ismuba, yaitu Al-Islam. Itu terdiri dari mata pelajaran pendidikan akidah akhlak, pendidikan fikih, pendidikan Al-Quran hadis, dan pendidikan tarikh. Kemudian ada 2 mata pelajaran ciri khusus, yaitu yang pertama kemuhammadiyahan dan yang kedua bahasa Arab. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan materi pendidikan kemuhammadiyahan. Langsung saja untuk masuk ke materi pendidikan kemuhammadiyahan. Para siswa nanti ketika sudah memasuki ke pembelajaran nanti di kelas 10 itu akan ada mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Perlu kita kenal apa pendidikan kemuhammadiyahan. Yang pertama, nanti pada pendidikan kemuhammadiyahan para siswa sekalian akan diberi materi. Ya, yang pertama kita pelajari dulu pengertian pendidikan kemuhammadiyahan. Apa atau pendidikan kemuhammadiyahan? Yaitu kegiatan pembelajaran di mana nanti para siswa mempelajari apa yang disebut dengan hakikat Muhammadiyah. Yang kedua, visi dan misi pergerakan Muhammadiyah itu apa saja. Kemudian yang berikutnya nanti diharapkan dalam pendidikan kemuhammadiyahan itu akan menumbuhkan nilai-nilai dan sikap hidup Islami yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, setelah nanti para siswa mempelajari pendidikan kemuhammadiyahan tadi, diharapkan nanti akan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjadi seseorang ataupun siswa yang bisa membela perjuangan ataupun membela agama Islam sebagaimana tuntunan Rasulullah. Jadi diharapkan setelah nanti kalian mempelajari pendidikan kemuhammadiyahan akan menjalankan tuntunan agama Islam sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kemudian berikutnya, setelah tadi kita mempelajari tentang pengertian pendidikan kemuhammadiyahan, berikutnya adalah tujuan pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Jadi nanti setelah kalian belajar pendidikan kemuhammadiyahan itu apa toh yang akan kalian dapatkan atau kalian diharapkan dapat apa nanti itu ya. Yang pertama, setelah nanti kalian belajar kemuhammadiyahan, yang pertama memberikan pengertian yang sebenarnya terhadap siswa tentang apa dan bagaimana pergerakan Muhammadiyah. Ya, jadi Muhammadiyah itu kan organisasi ya. Jadi setiap gerakan nanti pengertiannya apa dan gerakannya apa nanti itu akan dipelajari. Kemudian yang kedua,
setelah belajar pendidikan kemuhammadiyahan, nanti dalam pembelajaran itu akan diberikan bekal kepada para calon kader Muhammadiyah yang akan datang. Jadi otomatis kalian masuk di SMK Muhammadiyah 2 Bantul ini tadi selain mempelajari apa itu Muhammadiyah dan apa gerakannya, otomatis kalian semua juga akan menjadi kader Muhammadiyah pada masa yang akan datang, ya. Kemudian yang ketiga, memberikan bukti nyata kepada semua pihak bahwa andil amal usaha Muhammadiyah itu semata-mata dalam rangka memajukan manusia serta masyarakat untuk mencapai ridho Allah. Jadi di sini dalam pergerakan Muhammadiyah itu ada wujud nyata atau amal usaha. Anak-anak semua bisa melihat pada saat perkembangan sekarang ini ada beberapa amal usaha yang merupakan usaha Muhammadiyah, baik itu dari pendidikan, dari kesehatan maupun dari jalur sosial ekonomi. Misalnya dari jalur pendidikan kita lihat banyak sekolah Muhammadiyah, baik dari mulai dari tingkat PAUD maupun sampai ke perguruan tinggi yang dimiliki oleh organisasi Muhammadiyah. Untuk di bidang kesehatan juga banyak rumah sakit yang didirikan oleh Muhammadiyah, ya, dengan nama PKO Muhammadiyah, baik di kabupaten maupun di Jogja. Baik mungkin sudah ada klinik di masing-masing kecamatan juga sudah ada, itu ya, itu adalah amal usaha Muhammadiyah. Kemudian selain di bidang kesehatan juga ada di bidang sosial, ya. Amal usaha di bidang sosial diantaranya yaitu organisasi Muhammadiyah telah mengadakan berbagai kegiatan bakti sosial dalam event-event tertentu, misalnya mengadakan untuk menyumbang dana ekonomi, ya. Dan pada masa pandemi ini, ya, termasuk Muhammadiyah juga merupakan organisasi yang menyumbang dana yang besar dalam pandemi ini. Demikian tadi untuk pembelajaran atau tujuan pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Jadi diharapkan nanti kalian itu akan tahu apa toh yang namanya Muhammadiyah, gerakannya apa, dan amal usahanya apa saja. Kalian tahu, setelah tahu nanti diharapkan kalian akan menjadi kader Muhammadiyah yang akan menjalankan ataupun menjadi generasi penerus dalam pelaku amal usaha Muhammadiyah. Berikutnya yang akan dipelajari nanti kalian dalam pembelajaran atau PKBM nanti adalah ruang lingkupnya. Ada beberapa hal. Yang pertama, nanti kalian akan mempelajari sejarah Muhammadiyah. Nah, sejarah Muhammadiyah nanti isinya apa saja? Ya, nanti kalian akan ada mendapatkan materi atau materi pelajaran tentang latar belakang dan sebab-sebab berdirinya Muhammadiyah, ya. Selain itu juga diberikan materi tentang ide atau cita-cita perjuangan, juga pertumbuhan Muhammadiyah. Kemudian berikutnya tantangan serta hasil yang dicapai pergerakan Muhammadiyah. Tadi Ibu sudah menyampaikan yang termasuk hasil itu adalah termasuk amal usaha Muhammadiyah tadi apa saja, itu diantaranya, dan masih banyak yang belum Ibu sebutkan. Kemudian setelah nanti kalian mempelajari sejarah Muhammadiyah, kalian juga akan mendapatkan materi tentang landasan ideologi, ya, ide. Ya, berarti ini berkaitan, nanti materinya adalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Anggaran dasar Muhammadiyah itu berarti apa? Berarti masing-masing tingkatan dari organisasi Muhammadiyah itu nanti akan punya anggaran dasar masing-masing. Yang kedua, kepribadian Muhammadiyah. Yang berikutnya, matan keyakinan dan cita-cita hidup. Itu termasuk nanti mempelajari tentang bagaimana kita menjalankan hidup ini, ya, hidup tentang peribadatan, tentang keyakinan maupun tentang
pergaulan sehari-hari yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Selain itu juga nanti akan dipelajari landasan ideologi tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Jadi kita dalam melakukan perilaku berakhlak pada kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan PHIWM, pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Itu yang kedua, ruang lingkupnya. Yang ketiga, landasan operasional. Jadi dalam mempelajari nanti pendidikan Muhammadiyahan itu nanti akan diberikan garis-garis perjuangan pergerakan Muhammadiyah, ya. Nah, dasar-dasar ataupun istilahnya aturan-aturan, rambu-rambu yang dipergunakan untuk melangkah itu apa saja. Nanti materi yang akan diberikan yaitu tentang masalah 5, 12 langkah Muhammadiyah ataupun khitoh ataupun hasil dari adanya muktamar itu ya. Kemudian yang keempat itu adalah landasan struktur organisasi pergerakan Muhammadiyah. Landasan struktur berarti untuk tadi saya sampaikan bahwa di organisasi Muhammadiyah itu ada di berbagai tingkat, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling atas ya. Di antaranya nanti anggaran dasar Muhammadiyah ya, itu materinya, kemudian anggaran rumah tangga Muhammadiyah, kaidah organisasi Muhammadiyah. Nah, saya sampaikan untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu nanti kita sampaikan dari tingkatan yang paling bawah. Itu mungkin anak-anak sudah ada yang mengenal apa yang namanya di tingkat kelurahan itu ada yang namanya PRM atau pimpinan ranting Muhammadiyah. Ada juga untuk yang putri itu namanya PRA, pimpinan ranting Aisyah, itu untuk tingkat kelurahan. Kemudian untuk tingkat yang berikutnya ya di tingkat kecamatan itu dinamakan dengan PCM ataupun pimpinan cabang Muhammadiyah, dan yang putri itu PCA, pimpinan cabang Aisyah. Kemudian tingkat berikutnya yaitu di tingkat kabupaten itu ada PDM yaitu pimpinan daerah Muhammadiyah itu. Kemudian yang untuk putri yaitu PDA, pimpinan daerah Aisyah. Tingkatan di atasnya lagi yaitu di tingkat wilayah ya, yang namanya PWM, pimpinan wilayah Muhammadiyah yang putra. Kemudian yang putri PWA, pimpinan wilayah Aisyah ya. Kemudian yang berikutnya yaitu tingkat yang tinggi adalah di pimpinan pusat ya. Itu adalah tingkatan pergerakan Muhammadiyah mulai dari yang paling bawah maupun sampai ke tingkat yang paling atas. Nah, kemudian dari yang saya sampaikan pergerakan Muhammadiyah tadi ada juga untuk yang gerakan pemuda. Misalnya kalau di sekolah itu ada yang namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau di tingkat kelurahan ataupun kecamatan itu ada NA dan lain sebagainya gitu ya. Itu untuk pergerakan Muhammadiyah dari tingkat yang paling bawah ya. Demikian anak-anak untuk materi pendidikan Muhammadiyah yang saya kenalkan. Jadi nanti mungkin untuk siswa yang dari SMP umum ini ada hal yang baru, namun jangan khawatir ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu guru dari pengampu pelajaran Ismuba nanti akan menyampaikan beberapa materi yang saya sampaikan tadi, bahwa Ismuba terdiri dari berbagai mata pelajaran, tapi intinya sama. Cuman nanti di sekolah kita di SMK Muhammad II Bantul itu memiliki nama pelajaran yang berbeda-beda. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.